Hello, my name is Dewa dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang bab 7 dari buku Kalkulus Purcell, yaitu teknik peintegralan ya. Nah, yang pertama perlu diingat adalah bentuk-bentuk standar integral ya. Di sini saya baru hanya ngelist 14 dari buku Purcell yang akan sering kita jumpai ya di bab ini. Dan jujur aja akan dipakai di bab-bab selanjutnya juga. Nah, langsung ke yang pertama itu, teknik pertama itu adalah substitusi. Nah, substitusi ini adalah teknik untuk mengubah bentuk integral yang susah atau yang disebut radikal dalam buku Purcell menjadi bentuk yang lebih standar. Nah, tabel integral sebelumnya itu akan berguna sebagai guideline atau panduan dalam mengubah bentuk-bentuk persamaan yang susah tersebut atau radikal menjadi bentuk yang standar yang kita bisa langsung integralkan. Langsung aja lah ya ke soal. Nah, di soal pertama ini kita ada integral x per cos kuadrat dari x kuadrat dx ya. Yang pertama perlu kita sadari adalah E1 per cos kuadrat x kuadrat itu adalah secant kuadrat dari x kuadrat lah ya. Itu jangan pakai x dulu lah ya kita biar gampang. E secant kuadrat a. Ya. Nah, secant kuadrat ini ya adalah turunan dari E tan A. Tan A itu turunannya adalah secant kuadrat. Nah, terus yang ketiga yang perlu kita sadari ya, ini belum saya kasih tahu. Kalau misalnya yang di atas itu ada X, yang di bawah ada sesuatu yang kuadrat, nanti substitusinya akan jauh lebih mudah lah ya. Dan nanti saya akan tunjukkan. Langsung saya praktekkan lah ya, biar ngerti, gampang jelasinnya. Ya, kita misalkan U adalah X kuadrat. Kita turunkan kedua belah pihak, du per dx sama dengan 2x. Nanti kita dapat dx sama dengan du per 2x. Ya. Ada suatu pola dalam teknik substitusi lah ya. Kalau yang di bawah adalah X kuadrat, yang di atas adalah X, yang bawah nggak harus lah X kuadrat, yang penting atas itu ada X ya. Kalau kita substitusikan U sama dan X kuadrat, nanti pada hasil akhirnya bawahnya itu akan 1 per X atau 1 per 2X. Pada intinya dia akan menghilangkan variabel X yang di atas ini sehingga akan lebih mudah untuk diintegralkan ya. Sekarang kita coba langsung pakai di persamaannya. Berarti sama dengan integral dari X, biarkan saja, dari cos kuadrat U, dx-nya itu adalah 2U per 2X. Ya. Ini kita langsung bisa coret X-nya di sini, dan 2 kita tarik keluar lah ya. Berarti sama dengan setengah integral secant kuadrat U du. Nah, ini kan bentuk yang sangat familiar lah ya, seperti saya bilang sebelumnya. Kalau dia adalah turun dari tan A. Jadi kita langsung aja integralin, dia jadi tan U. Ya. Sama dengan setengah tan dari U plus C. Nah, karena soal di awal itu di dalam variabel X, kita harus ubah dia kembali ke U sama dengan X kuadrat ya. Setengah tan U dimasukin X kuadrat plus C. Selesai. Dan yang soal kedua ini sebagai contoh itu adalah ini. Integral dari E pangkat X per 4 tambah 9E 2X dx. Ya. Jika kita perhatikan soal ini mungkin agak susah lah ya pertama kali. Namun, kalau kita masih agak familiar dengan tabel integral yang saya bilang sebelumnya, bentuk ini akan sangat mirip dengan nomor 14. Ya. Di atas itu ada dx ini sama, dan yang di bawah itu ada campuran dari a kuadrat tambah u kuadrat ya. Nah, namun yang ini tuh gimana nih yang atas nih? Ini pangkat x ini pasti nyebelin gitu kan ya. Nah, namun seperti yang saya bilang sebelumnya ya, di soal sebelumnya, kalau kita substitusikan u sama dengan suatu bilangan atau fungsi kuadrat ya, nanti pada akhirnya dx-nya itu akan menjadi du per akar dari bilangan tersebut. Ya. Bilangan atau fungsi lah ya.
Jadi kita langsung praktekkan saja. U kita ambil sama dengan 9E2X. Ini U kuadrat. Ya, biar kita cocokin sama persamaan itu. Nah, kenapa nggak saya ambil E pangkat 2X ya? Karena di persamaan ini, di depan U-nya itu, dia nggak ada angka pengali dari U itu sama sekali ya. Jadi kita langsung aja, U kuadratnya langsung pakai 9E pangkat 2X. Nah, terus kita akarkan, U sama dengan 3E pangkat X. Kita turunkan kedua belah pihak, DU per DX sama dengan 3E pangkat X. Kalau turun langsung E pangkat X aja. Oh ya lupa, dx sama dengan du per 3e pangkat x ya. Kita cocokin dengan persamaan sebelumnya, a kuadrat adalah 4 dan a adalah 2. Kita ubah persamaan ini langsung, integral e pangkat x-nya biarkan, 4-nya itu adalah a kuadrat ditambah 9e pangkat 2x itu u kuadrat, dikali dx-nya itu kita ubah, masukin du per 3e pangkat x. Nah, ini langsung kecoret ya. Yang tersisa adalah bentuk yang sama persis dengan yang ada di nomor 14 ya. Jadi kita langsung aja sepertiga kita tarik keluar dulu. Sepertiga dari 1 per a tan min 1 dari u per a plus c. Nah, oh ini harusnya gini ya. Nah, nanti kita masukin bilangan yang asli sebelumnya. Sepertiga dikali 1 per 2 itu adalah 1/6. Tan min 1. U itu adalah 3e pangkat x. Berarti U per A adalah 3 per 2 E pangkat X. Ditambah C kali sepertiga. Karena C adalah bilangan sembarang, kita langsung pakai aja C. Ya. Jadi di bagian sebelumnya kita akan masuk ke integral parsial ya. Rumus umumnya itu adalah integral UdV sama dengan UV kurang integral VdU lah ya. Dan untuk integral dengan batas kita akan gunakan yang sama ya. V aksen X itu adalah sama aja dV. Nah, namun ada beberapa yang perlu diingat. Yang pertama itu adalah kalau di bagian sini dia itu diperlakukan sebagai integral yang sudah jadi, maka kita harus masukkan batas B dan A supaya kita langsung dapat angka yang kita inginkan dan bukan dalam variabel X lagi. Dan di sini ada juga batasnya itu masih sama. Penting bagi kita supaya tidak melupakan kedua batas ini, kalau nggak nanti dapatnya malah bukan angka hasil dari integral terbatas, malah fungsi ya. Dari integral ini ada dua fungsi lah ya, perkalian dari dua fungsi. Yang pertama itu adalah U dan dV. Nah, ada dua perlakuan berbeda bagi kedua fungsi ini lah ya. Yang pertama itu yang U ini, di awalnya itu dia adalah bentuk U. Namun di kedua itu adalah bentuknya telah diferensialkan ya. Berarti dia diturunin. Terus yang kedua itu adalah dV. dV ini dia akan kita integralkan menjadi bentuk V di dalam sini dan V di integral. Bagaimana cara memilihnya? Ya, kita akan lihat di selanjutnya lah ya. Di sini kita tulis ulang lagi aja biar kita ingat. Integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du. Di persamaan ini kita ada X, ada persamaan cos X. Ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu cos X ya. Kalau kita integralkan atau turunkan, lambat laun dia akan kembali lagi menjadi dirinya sendiri. Misalnya, cos X kalau kita turunkan jadi cos X, turun jadi min sin X, turunin lagi jadi min cos X. Nah, dia nongol lagi kan. Ataupun kalau kita integralkan ya, cos X, kita integralkan jadi sin X, kita integralkan lagi jadi minus cos X. Fungsi yang akan berulang-ulang ini, akan baiknya kita taruh akan kita integralkan. Dalam kata lain, cos X ini, jangan warna hitam, biru. Cos X ini kita akan jadikan dV. Yang kita pilih sebagai X ini, dia itu adalah fungsi yang jika kita turunkan terus-menerus, akan menjadi bentuk yang berbeda, atau dia akan habis ya. Misalnya, kalau X kita turunkan jadi 1, habis ya. Coba kita langsung praktekkan. U-nya itu adalah X, berarti DU adalah 1 atau DX, 1 kali DX, dan dV-nya itu adalah cos X, sedangkan U kalau kita integralkan menjadi sin X ya. Kita masukkan,
Langsung U-nya itu X, V-nya itu adalah kita pilih U-nya itu adalah X dan DU adalah 1. Terus kita pilih dV-nya itu adalah cos X. Tapi jadi V-nya itu kita integralkan jadi sin X. Ya. Jadi kita tinggal masukin nilainya, X kali V-nya itu sin X dikurang integral V-nya itu adalah sin X lagi, DU-nya itu adalah 1 dx. Ya, ini lupa. Ini harusnya DU per dx adalah 1, berarti itu adalah dx. Ya. Nah, kita lanjutkan X sin X dikurang integral sin X dx. Integral sin X dx langsung aja kita dapat integral dari sin adalah minus cos, berarti X sin X dikurang negatif cos X, berarti dia adalah X sin X plus cos X plus C. Nah, selesai. Nah, ke soal kedua. Nah, ini ada sesuatu masalah yang unik ya. Yang pertama itu, keduanya itu akan selalu berulang. E pangkat X dan sin X. E pangkat X itu jika kita turunkan akan selalu jadi E pangkat X. Ya. Kalau sin X nanti seperti yang cos X sebelumnya, dia akan nongol lagi sebagai minus sin X. Nah, bagaimana kita pilihnya ya? Nah, akan baiknya jika yang bentuk yang lebih abstrak, yaitu E pangkat X ini, ya, kita jadikan sebagai U atau fungsi yang akan kita turunkan. Sedangkan dv-nya ini adalah sin X. Karena setidaknya dia masih ada perubahan. Mengapa saya pilih sebagai ini? Nanti akan saya katakan ya. Sesuai berjalannya. Berarti du turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X dx. Sedangkan integral dari dv itu adalah, atau sin X adalah minus cos X. Kita langsung masukkan U kali V, E pangkat X dikali minus cos X, dikurang integral minus cos X VDU. DU-nya itu adalah E pangkat X dx. Ya. Kita rapikan E pangkat X minus E pangkat X cos X tambah integral cos X E pangkat X dx. Nah, di bagian kedua ya, kita integralkan lagi ya. Kita beri perlakuan yang sama, yaitu U adalah E pangkat X, DU adalah E pangkat X dx, sedangkan dv itu adalah cos X dx. Kita integralkan, maka akan menjadi sin X. Ya. Kita masukkan ke persamaan ini dan lanjut integralnya. Yang ini itu masih sama, ya, yang depan masih sama, maka kita tulis ulang aja. Tambah U kali V, U-nya itu E pangkat X sin X, dikurang integral VDU, sin X, E pangkat X, dx. Nah, pada titik ini, kita akan nemu, lambat laun ya, akan menemukan input yang duplikat dengan fungsi sebelumnya. Kita akan memainkan suatu trik ya, yaitu kita akan pindahkan ini ke kiri ya. Ini harusnya ada integral E pangkat X sin X juga. Kita akan pindah ke kiri, jadi A tambah A yaitu 2A. Kita lakukan yang sama. Berarti 2 dikali integral E pangkat X sin X dx adalah minus E pangkat X cos X tambah E pangkat X sin X. Ya. Terus 2-nya kita pindahin ke bawah sini, kita bagikan, yaitu jadi E pangkat X sin X dx adalah, ini E pangkat X-nya langsung kita faktorin aja lah ya. E pangkat X dalam kurung minus cos X tambah sin X
per 2 tambah C. Nah, kita di sini sudah langsung dapat persamaan ya. Pangkat X sin X dx langsung dapat persamaan yang bulat. Integral parsial kayaknya sampai sini. Nah, yang bagian selanjutnya itu adalah 7/3 integral trigonom. Nah, di bagian yang ini tuh integral dengan penggunaan sifat-sifat trigonom, terutama di dalam tabel integral nanti. Di sini ini akan banyak kita gunakan ya, yang bagian-bagian tengah ini. Nah, terus di sini tuh yang paling banyak tipenya yang mungkin agak sedikit pusing, nanti akan kita lalui bersama. Ya, sip. Yang tipe 1 itu adalah tipe yang sin atau cos yang sendiri ya, yang memiliki pangkat M. Ada 2 jenis lah ya dia tipe ini. Yang pertama itu jika M-nya ganjil, yang kedua itu M-nya genap. Ya, jika M-nya ganjil itu kita akan menggunakan sifat Pitagoras untuk mengubah trigonom ya. Nah, mengapa kita ubah bentuk trigonomnya? Nanti kita akan gunakan metode substitusi. Jika misalnya ya, kalau sin pangkat 3, nanti kita akan sin kuadratnya itu kita ubah ke cos kuadrat, dan sin yang satu itu kita tinggalkan ya. Nanti ya, saya akan jelaskan kembali dalam contoh soalnya. Untuk M genap, kita akan gunakan sifat half angle untuk mengubah orde persamaan itu menjadi 1. Sehingga kita bisa langsung integralkan secara langsung. Kayak misalnya kita integralkan cos 2x itu, kita langsung aja integralin cos itu menjadi sin 2x dibagi dengan turunan dalamnya itu adalah setengah ya. Nah, terus ini adalah sifat-sifat Pitagoras yang perlu kita ketahui. Yang perlu dihafal sih aslinya cuma satu lah ya dari sifat Pitagoras ini, yaitu sin kuadrat plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nanti kalau kita mau mendapatkan sifat yang kedua, ya kita tinggal bagikan saja dengan sin kuadrat. Sedangkan kalau mau yang ketiga, kita tinggal bagikan saja dengan cos kuadrat. Langsung dapat. Nah, untuk yang half angle ini kita hanya perlu ingat satu juga sih aslinya, yaitu adalah yang ini yang atas, cos 2x itu cos kuadrat kurang sin kuadrat. Nah, nanti kalau perlu kita ketahui kan ya, kita pakai sifat Pitagoras ya. Kan awalnya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti cos kuadrat itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat. Kita masukin ke persamaan awal, langsung dapat yang kedua, yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat. Dan, ini salah ya. Ini harusnya kita perlakukan yang sama, tapi kali ini kebalik, yang sin kuadrat, yaitu 1 kurang cos kuadrat. Berarti cos kuadrat x kurang 1, kurang 1 kurang 1, terus dikurangin cos kuadrat, berarti jadi tambah. Jadinya 2 cos kuadrat x kurang 1 sama dengan cos 2x. Ya. Sip. Kita langsung ada 2 tipe ya, yaitu adalah yang pangkat ganjil, yang genap ini. Kita langsung coba. Di sini ini kita akan pisah lah ya, seperti yang saya bilang. Yang pertama itu yang pangkat genap, yang paling mendekati itu, yang di bawahnya, yaitu ada sin kuadrat x dx. Terus yang sin x-nya ini kita tinggalkan saja di akhir, nanti akan kecoret ya. Yang sin kuadrat ini kita pakai sifat yang Pitagoras itu, ada yang awalnya kan sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti sin kuadrat sama dengan 1 kurang cos kuadrat lah ya. Berarti sama dengan integral 1 kurang cos kuadrat x dx dikali sin x ya. Kita kalikan 1 kali sin x berarti sama dengan integral sin x dx dikurang integral minus cos kuadrat x sin x dx ya. Nah kan kalau yang kiri kan kita bisa langsung integralkan lah ya. Yang kiri itu adalah, yang kanan itu kita gunakan metode substitusi lagi ya. Dengan u sama dengan cos x ya. Du adalah min sin dx, berarti dx kita langsung dapatkan minus du per sin x ya. Tujuan di sini itu nanti ini akan tercoret,
ya. Berarti kita langsung masukkan saja minus cos kuadrat X. Ini bukan cos kuadrat lagi ya, udah jadi U. Minus U kuadrat dikali sin X, kita biarkan, dikali dx kita ganti minus du per sin X ya. Nanti ini minus jadi positif ya, sin X-nya akan kecoret. Nah, ini langsung aja integralkan U kuadrat du, jadinya minus cos X yang awal, ditambah integral U kuadrat du itu adalah sepertiga U pangkat 3 ya. Kita masukin yang awalnya, berarti minus cos X, ditambah sepertiga cos pangkat 3U, cos pangkat 3X, tambah C. Selesai. Dan yang kedua adalah tipe yang genap. Oke. Ada yang genap, itu adalah tipe yang kita gunakan half angle. Berarti sin pangkat 4x itu adalah cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Berarti sin kuadrat x, 2 sin kuadrat x adalah cos 2x min 1. Sin kuadrat x sama dengan cos 2x min 1 per 2. Ya. Kita langsung substitusikan ke dalam. Integral dari dalam kurung cos 2x min 1 per 2 dikali dirinya sendiri ya, d kuadrat dan dx ya. Nah, lalu kita lanjut, kita buka pangkatnya. Integral dari cos 2x kita kuadratkan, yaitu cos kuadrat 2x dikurang 2 cos 2x ditambah 1 dibagi 2 pangkat 2 itu 4 dx ya. Nah, yang ini itu di kiri kita masih ada yang punya pangkatnya 2. Jika kita ketemu yang masih punya pangkatnya genap, kita lakukan ini terus-menerus sampai pangkatnya habis. Biar enak 4, kita tarik keluar dulu. Sama dengan 1/4 integral cos kuadrat 2x itu adalah, kita coba turunkan kembali ya. Cos 2x itu, pakai ini aja ya. 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan cos 2x, berarti cos kuadrat x sama dengan cos 2x plus 1 per 2 ya. Kita langsung pakai cos 2x plus 1 per 2 dikurang 2 cos 2x plus 1 dx, berarti 1/4 integral, ini bukan 2x ya, ini harusnya 4x, soalnya kan yang awalnya itu 2x, sudut di dalamnya itu dikali 2, berarti jadi 4x. Berarti kita punya setengah cos 4x dikurang 2 cos 2x ditambah setengah tambah 1 itu adalah 3/2 dx. Langsung kita integralkan, 1/4 tengah cos 4x itu jadinya 1/2 turun dalam, bagi 4 lagi 1/8. Cos kita integralkan jadi sin 4x dikurang 2 dibagi 2 dari turunan dalam, yaitu sin 2x saja, ditambah 3/2x ya. Ya, kita kali semuanya, 1/32 sin 4x dikurang sin 2x per 4 ditambah 3/8x plus C. Sip, selesai. Oke, dan yang tipe 1 selesai. Sekarang kita ke tipe 2. Nah, yang tipe 2 ini adalah integral dari sin kali cos yang memiliki pangkat masing-masing, yaitu m dan n. Nah, yang ada 2 jenis lagi seperti yang sebelumnya, yaitu untuk salah satu m-nya ganjil atau keduanya itu genap. Kalau yang keduanya genap itu kita akan gunakan seperti perlakuannya sebelumnya. Kita akan menggunakan sifat half angle untuk berulang-ulang kali mengubah dia menjadi cos 2x ya, atau 2 kali lipat dari sudut sebelumnya.
sehingga ordernya cuma 1. Sedangkan untuk pangkat yang M atau N ganjil, kita faktorkan sin atau cos, lalu gunakan sifat Pythagoras untuk mengubah trigonom, sehingga kita bisa coret seperti sebelumnya ya. Seperti di kasus ini, ya, kita lihat substitusinya, di mana dia akan dicoret. Oke, langsung ke contohnya. Kita lihat di sini, yang pangkatnya ganjil itu adalah sin, ya. Jadi kita bisa langsung gunakan, kita bisa simpulkan bahwa dia yang akan menjadi korban kita pada saat ini. Lalu kita lanjut. Ya, berarti sama dengan integral sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dx dikali sin x. Ya. Nah, sin kuadrat x itu adalah 1 kurang cos kuadrat integral kita kalikan ke dalam cos kuadrat x dikali sin x, terus kita kali cos pangkat 4 x kali sin x dx, lupa integralnya. Ya, terus seperti yang sebelumnya, pola yang sama, cos x adalah u, min sin x adalah du per dx, dx adalah minus du per sin x. Ya, kita masukkan sama dengan integral u kuadrat dikali sin x dikali minus du per sin x dikurang integral u pangkat 4 dikali sin x dikali minus du per dx. Lalu ini kita coret, kok du per dx, ini du per sin x. Ya, ini coret. Ini harusnya jadi positif karena minus kali minus. Sip. Kita integralkan seperti biasa, u kuadrat integralin jadi sepertiga u pangkat 3, karena dia ada minusnya jadi minus, ditambah u pangkat 4 du kita integralkan jadi 1/5 u pangkat 5 plus c. Ya. U itu adalah apa? U itu adalah cos x, jadi kita masukin kembali min 1/3 cos pangkat 3x ditambah 1/5 cos pangkat 5x tambah c. Sip. Yang kedua ini adalah tipe 2B ya, saya sebutnya. Dua-duanya kita harus ubah semuanya menjadi half angle dan akhirnya menjadi order 1 semua ya. Jadi ini kita langsung sin pangkat 4x itu adalah sin kuadrat x kuadrat, di mana dia adalah 1 kurang 2 salah. 1 kurang cos 2x per 2. 1 kurang cos 2x per 2 sedangkan cos kuadrat x itu adalah 1 plus cos 2x per 2 ya. Lalu kita masukkan, ini jangan lupa kuadrat juga, integral 1 kurang cos 2x per 2 kuadrat kali cos kuadrat x 1 tambah cos 2x per 2 kali dx ya. Ini kan ada 2 pangkat 2, terus ada 2 lagi di sini, berarti itu adalah 1/2 pangkat 3 1/8. Berarti 1/8 integral. Nah, ini kita kan ada 1 min cos 2x kuadrat, ada 1 plus cos 2x. Kita pisah jadi 1 min cos 2x, 1 plus cos 2x biar enak, dikali 1 min cos 2x dx. Agak panjang ya. 1/8
ini ada, kita kalikan, berarti sama dengan 1/8 integral 1 dikali yang kanan, berarti 1 kurang cos 2x dx dikurang integral 1/8, jangan lupa, integral cos kuadrat dikurang cos kuadrat x cos kuadrat 2x dikurang ini kan minus cos kuadrat ya, cos kuadrat x dikali 1 cos kuadrat x kali cos 2x, berarti cos pangkat 3 2x terus dx. Nah, untuk selanjutnya kita kan langsung udah punya nih terpisah ya, kita langsung aja pakai tipe yang satu ini, tipe 1 ya. Untuk selanjutnya yang ini itu kita pakai karena pangkat 1, dia pakai yang tipe 1 yang M ganjil, yang langsung aja. Dan untuk yang kedua ini kita kan punya terpisah nih, ini kan pangkatnya genap, yang ini pangkatnya ganjil, jadi tinggal kita langsung lanjutkan dengan cara yang sebelumnya ya, masih panjang. Oke, dan kita loncat aja dulu ya. Next, yang tipe 3. Nah, yang tipe 3 ini kita tinggal paling gampang, tapi ini ngafalinnya aja sih yang paling susah ya. Ini adalah tipenya itu adalah sin integral dari sin AX dikali cos BX dengan A itu nggak boleh sama dengan B ya. Kalau sama dengan nanti malah jadi tipe yang sebelumnya. Nah, terus kita langsung pakai aja salah satu sifat Pythagoras lah ya. Sin mx cos nx itu jadi setengah sin jumlah sudutnya kali x ditambah sin selisih sudut kali x. Yang kedua itu sin kali sin itu minus setengah cos jumlah sudut dikurang cos selisih sudut. Yang ketiga itu cos kali cos itu setengah cos jumlah sudut ditambah cos selisih sudut ya. Ini kita langsung pakai satu aja lah ya, karena gampang. Ini adalah sin 2x cos x dx. Nah, sin cos itu yang mana? Sin cos itu berarti kita pakai tipe yang pertama lah ya. Berarti M-nya di sini itu adalah 2 dan N-nya itu adalah 1 ya. Nah, berarti kita langsung aja pakai rumusnya. Berarti kan ini sama dengan sin setengah kurung besar sin M plus N X terus cos ya. Plus sin M min N X ya. Terus kita masukin angkanya setengah sin M-nya itu 2, berarti N-nya 1, 3x ditambah sin selisihnya x. Berarti langsung aja, kok biru, integral setengahnya kita taruh luar, sin 3x plus sin x dx. Karena semuanya adalah orde 1, kita langsung aja integralkan biasa, cos 3 setengah dalam kurung sepertiga, integral dari sini itu adalah min cos, terus ditambah sin x kita integralkan jadi min cos lagi, terus kita minus semua ya, berarti minus per 6 kita tarik keluar, cos 3x ditambah, biar ini kan kalau kita setengah ke dalam kan hasilnya setengah kan, berarti biar dia nilainya sama, berarti 3 dikali 1/6 baru setengah, berarti ini 3 dikali cos x plus c. Oke, selesai, cakep. Tipe 4. Oh iya, ini masih ada satu lagi ya. Yang tipe 4 itu adalah integral dari tan pangkat mx dx atau kotangan m pangkat mx dx
Nah ini mirip dengan yang tipe 1 awalnya ya, cuman bedanya ini adalah dengan tangen dan kotangen, sedangkan yang sebelumnya itu hanya sin dan cos ya. Nah untuk tan X ini kita nggak peduli dengan pangkatnya ya, kita gunakan sifat Pythagoras untuk mengubah tan kuadrat X menjadi sek kuadrat X min 1. Nah ini kenapa ya? Ini karena yang pertama itu kalau kita ingat ya yang dari sebelum-sebelumnya itu, kalau misalnya U sama dengan tan X, DU itu adalah secant kuadrat X dx, dan dx adalah DU per secant kuadrat X. Nah nanti tan kuadrat X ini yang udah diubah jadi secant kuadrat ini akan kecoret ya, sehingga persamaannya akan jauh lebih gampang. Yang kedua, kalau untuk kotangan X itu gunakan sifat Pythagoras untuk mengubah kotangan kuadrat X menjadi kosekant kuadrat min 1. Ini masih sama seperti sebelumnya, tapi bedanya kalau kotangan itu kalau diturunkan dia nggak positif, sedangkan dia itu minus. Dah, itu aja. Oke, biar ngerti langsung ke latihan soal. Tan pangkat 3 ya. Ini ada tan kuadratnya dikali tan X dx, kita integralnya. Tan kuadrat itu jadi 1 min sek kuadrat min 1 dikali sek kuadrat X min 1 kita kali semuanya, berarti nanti ada integral secant kuadrat X tan X dikurang tan X dx. Kita pisah aja, integral secant kuadrat X tan X dx dikurang integral tan X dx ya. Yang ini di kiri ini kita U sama dengan tan X, DU sama, kita pakai yang sebelumnya aja lah ya biar gampang. U nya tan X, dx itu sama dengan DU per secant kuadrat X, berarti sama dengan integral dari secant kuadrat X dikali U dikali DU per secant kuadrat X. Ini coret habis, kita integral biasa jadi setengah U kuadrat ya. Sedangkan yang kanan itu integral tan X dx itu kalau dari cheat sheet ya. Ini langsung bisa dapat ya. Tapi kalau misalnya kita mentok ada cara lain, no need to fear. Cara lainnya itu adalah tan X ya. Tan X kita uraikan jadi ini minus sin X per cos X dx. Kita gunakan U sama dengan cos X biar nanti dia kecoret ya. DU sama dengan minus sin X dx, berarti dx sama dengan DU per minus sin X. Kita masukin lagi ke dalam, minus integral sin X per U dikali DU per minus sin X. Ini kecoret ya. Berarti nanti minus 1 per U DU, D itu adalah kok minus? Kan ada minusnya lagi ya. Berarti plus ya. Berarti ini adalah plus ln U atau plus ln cos X ya. That's it. Benar? Minus ln, ya benar, berubah tanda. Oke. Jadi dia hasil akhirnya itu adalah kita gabungin lagi di akhir setengah U kuadrat. Kok U kuadrat? Ini beda lagi ya.
setengah U yang kiri itu adalah tan X, tan kuadrat X ditambah ln cos X plus C. Nah, terus nanti yang kanannya adalah tipe yang genap. Kita akan gunakan bukan genap ya, ini kotangan ya. Ya, pakai cara yang sama, same old. Berarti sama dengan ini itu yang kita ubah itu jangan semuanya kita ubah ya. Itu nanti berarti nggak ada yang dicoret dong. Ya. Yang kita ubah itu hanya satu aja lah ya. Berarti hanya kotangan kuadrat aja. Jadi sama dengan integral kotangan kuadrat X ya. Sedangkan kotangan yang dua itu yang kita tarik itu menjadi CSC kuadrat. Berarti kita kali ke dalam semua. Dikurang berarti ini sama dengan yang kotangan X kuadrat ini, yang kanan ini yang sendiri ya. Nanti kita akan ubah juga. Tapi kita akan selesaikan yang kiri dulu lah ya. Yang kiri itu kita gunakan U sama dengan kotangan X, DU itu sama dengan minus CSC kuadrat X, dx sama dengan du per minus CSC kuadrat X. Berarti kita masukkan lagi U kuadrat dikali CSC kuadrat X dikali du per minus CSC kuadrat X. Coret, hanya sisa tanda minus. Berarti sama dengan integral minus U kuadrat du. Yang kanan itu kotangan kuadrat tuh kita ubah ya. Itu akan jadi minus dalam kurung CSC kuadrat X min 1 dx ya, integralnya. Iya. Ini kalau yang satu kan gampang lah ya, kita integralin jadi X. Nah, kalau CSC kuadrat X itu kita integralin jadi apa? Jadi kotangan X. Jadi kita bisa aja langsung ini. Jadi minus dalam kurung. Oh ya, minus CSC kuadrat kita butuhnya. Ya, minus CSC kuadrat X kita integralin jadi plus kotangan X. Min dikali min 1 jadi plus 1 plus X ya. Ini udah. Yang ini kita selesain. Minus per 3 kotangan pangkat 3 du. Udah ya. Nah, kita gabungin yang ini sama yang ini. Jadinya minus per 3 kotangan pangkat 3 X ditambah kotangan X ditambah X plus C. And we're done. Oke. Type 5. Ya, yang type 5 ini mirip dengan yang tipe 2 yang sebelumnya, namun kriterianya lebih lebih ketat lah ya. Yang pertama itu kita hanya bisa kalau n-nya genap ya, kalau n-nya genap tapi m-nya bebas. Yang kedua itu sekarang itu hanya m-nya yang ganjil tapi n-nya bebas. Nggak bisa kalau kita pakai m-nya ganjil, n-nya bebas. M-nya ganjil, m-nya genap ya. Soalnya itu di luar itu pembelajaran kita. Sadly ya. Oke, kita langsung pakai soal aja lah ya. Nah, terus ada beberapa hal yang
Harusnya di awal tadi. Oh well. Nah, kita langsung ke soal lah ya. Yang pertama ini tan kuadrat secant pangkat 4 dx. Berarti kita langsung ya langsung aja, kan tannya kuadrat, sekannya pangkat kuadrat, berarti genap kan ya n-nya. Berarti karena n-nya genap, berarti kita bisa pakai yang tipe pertama. Yang tipe pertama ini tujuannya itu adalah U sama dengan tan X ya. Karena turunan dari U sama dengan tan X itu adalah secant kuadrat. Jadi enak untuk kita faktorkan. Ya. Oh ya. Dan sekarang tipe 5 itu untuk n-nya genap dan m-nya bebas ya. Kita gunakan sifat Pythagoras untuk memfaktorkan secant kuadrat ya. Lalu u-nya itu jadi tan x, sedangkan kalau cosecant kuadrat itu jadi cot x. Ya. Untuk m ganjil dan n bebas, gunakan sifat Pythagoras untuk memfaktorkan secant x tan x atau cosecant x cot tangan x. Nah, untuk beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang pertama ini kriterianya sangat strict lah ya. Untuk polanya, kita hanya bisa n-nya genap atau m-nya ganjil. Kalau tidak, itu akan berada di luar skala pembelajaran kita dan tidak dipelajari di matematika 2A, singkat aku. Ya. Lanjut, kita langsung coba praktek aja lah ya. Ini pada dasarnya sih substitusi. Oh ya, ini cukup ini penting untuk diketahui lah ya untuk dasar yang pertama. Yang pertama itu kan yang n genap, itu secant kuadrat. Turunan dari tan x itu adalah secant kuadrat, sehingga nanti kalau substitusi seperti pola yang kita temui sebelumnya, yang mana? Yang ini, yang kiri ini, di mana secant kuadrat x yang kita substitusi ini akan habis, ya. Coba ya. Ini jadinya integral tan kuadrat x dikali secant kuadrat x dikali secant kuadrat x. Oh iya. Nah, secant kuadrat x ini kita perlu ingatkan kembali diri kita pada aturan Pythagoras lah ya. Kan kita mulai dari sini aja lah ya biar gampang. Plus cos kuadrat x sama dengan 1. Biar keluar secant kuadrat x, semuanya kita bagi cos kuadrat, berarti ini tan kuadrat tambah 1 sama dengan secant kuadrat x ya. Berarti nanti ini kita substitusikan biar semuanya jadi tan ya. Berarti itu adalah tan kuadrat x dikali tan kuadrat x plus 1 dikali secant kuadrat x dx. Nah, kita kalikan ke dalam tan pangkat 4x dikali secant kuadrat x ditambah tan kuadrat x secant kuadrat x dx. Kita gunakan u yaitu tan x, du sama dengan secant kuadrat x dx, dx sama dengan du per secant kuadrat x. Kita masukkan integral u pangkat 4 dikali secant kuadrat x dikali du per secant kuadrat x ditambah integral u pangkat 2 dikali secant kuadrat x dikali du per secant kuadrat x. Coret semua ya. Coret. Langsung kita selesaikan. 1/5 u pangkat 5 ditambah 1/3 u pangkat 3 plus c. Selesai. Terus yang ini tuh itu kotangan 3 dikali kosekant pangkat 4. Itu aslinya ada 2 ya, kita bisa pakai dua-duanya. Yang pertama itu kan kosekannya pangkat 4. Jadi dia itu genap. Ya. Juga
kotangannya itu pangkat 3. Jadi M-nya ganjil. Nah, namun karena cara yang kiri itu kita udah pakai, kita pakai yang kanan aja lah ya, nyoba-nyoba. Berarti dia adalah, nah, di sini itu kita akan gunakan sifat Pitagoras untuk memfaktorkan sektan atau minus kosekan kotangan yang kita pakai sekarang. Lalu gunakan U sama dengan kosekan X ya. Nah, jadi yang pertama ini kita faktorin kosek kot CSC-nya dulu keluar, berarti integral kotangan kuadrat X dikali CSC pangkat 3X, atau lupa X-nya, dikali ini yang jangan disentuh, yang nanti akan dibagi dx ya. Nah, kotangannya ini ya, kita akan gunakan sifat yang Pitagoras tadi. Tapi bedanya tadi kan ini kan dibagi cos. Sekarang kita bagi sin, berarti sin jadinya 1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan CSC kuadrat X. Jadi kotangan kuadrat X sama dengan CSC kuadrat X min 1. Kita masukin integral dikali CSC kosekan dikali kotangan X dikali CSC X dx. Sip. Selanjutnya kita kalikan semuanya, berarti nanti CSC-nya ini pangkat 5 yang kiri dikali kotangan X CSC X dx dikurang CSC X integral sini kita langsung ke langkah kedua, yaitu U sama dengan CSCX dengan DU adalah CSCX kotangan X dx, berarti dx sama dengan minus ini ya. Yep, minus. Oke, ini dx menjadi minus DU over CSCX kotangan X. Kotangan X ya, kita masukin ke pasaman awal, jadinya integral U pangkat 5 dikali ini dibiarin, dx nya kita ubah ini kita coret, ini minus kali minus jadi plus, and that's it. Kita langsung saja kita integralkan, berarti 1/6 U pangkat 5 minus ditambah 1/4 U pangkat 4 plus C, U nya kita ubah kembali ke bentuk awal, minus 1/6 CSC pangkat 6 nih harusnya, X ditambah 1/4 kosekan pangkat 4x plus C. Sip. Oke, sekarang kita akan lanjut ke 7.4. Ini adalah integral yang merasionalkan. Nah, di dalam integral ini biasanya kita akan memiliki suatu fungsi, yaitu dalam bentuk rasional, yaitu AX per BX ya misalnya, dimana nanti akan terjadi penyederhanaan dari fungsi rasional tersebut. Misalnya ya, kalau sederhananya itu yang atasnya kita punya fungsi X, yang bawahnya itu X kuadrat plus X lah ya. Nanti atas bawah itu kita akan sama-sama bagi X, dan jadinya sama dengan 1/X plus 1. Nah, itu yang sederhananya. Melalui penyederhanaan ini, semoga nanti fungsi akan lebih enak untuk diintegralkan dan lebih mudah. Oke. Next, kita akan mulai dengan fungsi ini ya, integral dx per x min akar x.
Mungkin akan kelihatannya itu kayak nggak susah untuk pertama kali lihat, but bear with me ya. Kita mulai dengan substitusi supaya nanti nongol faktor yang bisa dicoretnya. Kita mulai dengan U sama dengan akar X ya. Kita turunkan kedua pelah itu, jadinya ini setengah X pangkat min setengah dx, berarti dx sama dengan 2 du akar X. Kita masukin aja integral dari 2 du akar X over U kuadrat ya, X kan akar X kuadrat dikurang U. Nah, namun kita bisa lihat kalau ini adalah akar X itu adalah U juga ya, berarti sama dengan integral dari 2 du kali U per U kuadrat min U. Kita coret, jadinya itu sama dengan 2 integral dari du per U min 1. Langsung aja 2 ln U min 1 plus C, atau sama dengan 2 ln akar X min 1 plus C. Oke, that's it. Nah, selanjutnya itu kita rasionalin itu coba dengan menggunakan fungsi trigonom ya. Ini di Purcell itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu ada bentuk yang A kuadrat min X kuadrat, A kuadrat plus X kuadrat, terus X kuadrat min A kuadrat ya. Nanti substitusinya akan jadi gini. Biar bingung nanti kita akan lakukan dengan cara segitiga lah ya, biar lebih gampang melakukannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Yang pertama itu di X-nya itu dia nggak ada faktor sama sekali ya. Maksudnya pengali ya. Jadi X-nya itu akan berdiri secara sendiri, si X kuadrat. Jadi substitusi harus pintar. Oke, next. Nah, kita langsung coba aja di latihan soal ya. Yaitu integral 4 min X kuadrat. Kita lihat dari soal dari yang pedoman Purcell-nya itu 4 min X kuadrat ya. Berarti si X kuadrat itu bernilai negatif, berarti akan kita coba menggunakan sin ya. Wow, ya. Oke, langsung kita bikin segitiganya aja. Dan ini adalah theta lah ya. Nah, kita kan akan berusaha menggunakan sin. Ya, kan sin itu adalah depan bagi samping. Ya. Terus mana kita sisinya itu gimana gitu? Yang mana? Nah, kalau sin kan depan bagi samping. Berarti yang ini adalah kita langsung pasang 4 min X kuadrat. Nah, di dalam fungsi Pythagoras kan kalau samping itu kan sama dengan sisi miring. Ya. Sisi miring dikurang sisi yang tegak kan. Berarti kalau dari fungsi yang bawah ini kita akan cocok-cocokin aja langsung. Yang 4 itu dia adalah sisi miring, sedangkan X kuadrat itu dia adalah sisi tegak. Berarti 4 itu adalah 2 kuadrat, berarti ini 2 dan ini adalah X. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kita tahu ya. Yang pertama, X itu kita sesuaiin dari sama ini sama dengan A sin T atau sama dengan 2 sin theta. Ya. Kita turunkan ke dua belah pihak, dx per d theta sama dengan 2 cos theta atau dx sama dengan 2 cos theta d theta. Sip. Nah, yang kita Nah, terus ada satu lagi yang kita ketahui bahwa dari segitiga ini ya, kita pakai lagi satu lagi yang lumayan berguna, yaitu adalah cos theta. Cos theta sama dengan dari segitiga itu adalah samping bagi miring akar 4 min X kuadrat per 2. Itu jelek. Nah,
Ya, berarti akar 4 min x kuadrat adalah 2 cos theta sama dengan 4 min x kuadrat. Kita langsung substitusiin aja. Ini kurang dx ya. Harus ada dx. Nah, langsung aja kita substitusikan. Itu sama dengan integral 2 cos theta. Dx kita masukkan. 2 cos theta dikali 2 cos theta d theta. Sama dengan integral dari 4 cos kuadrat theta d theta. Mungkin akan kelihatan familiar lah ya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di 4.3 ya. Atau 4.2. Yang trigonom, yang tipe 1. Yang cos kuadrat ini kita akan menggunakan sistem property half angle, di mana cos kuadrat itu sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2 segini pernya d theta. Nah, ini bisa langsung kita sederhanakan 2, berarti sama, kita langsung substitusiin aja. Ini kurang dx ya, harus ada dx. Nah, langsung aja kita substitusikan. Itu sama dengan integral 2 cos theta. Dx kita masukkan. 2 cos theta dikali 2 cos theta d theta. Sama dengan integral dari 4 cos kuadrat theta d theta. Mungkin akan kelihatan familiar lah ya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di 4.3 ya. Atau 4.2. Yang trigonom, yang tipe 1. Yang cos kuadrat ini kita akan menggunakan sistem property half angle, di mana cos kuadrat itu sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2 segini pernya d theta. Nah, ini bisa langsung kita sederhanakan 2, berarti sama dengan 2 dikali integral 1 tambah cos 2 theta d theta ya. Berarti kita integralkan saja 2 dikali theta ditambah cos 2 theta itu jadinya setengah sin 2 theta tambah c ya. Nggak perlu dulu lah, itu terakhir. Nah, masalah yang pertama itu kita nggak tahu 2 theta itu apa. Yang kita tahu di awal itu supaya konsisten, yang kita pakai adalah theta. Maka sin 2 theta ini kita akan pecah lagi menjadi 2 sin theta cos theta ya, sama dengan 2 theta ditambah ini 2 dikali sin theta cos theta. Oke. Habis itu baru kita masukin semua yang kita ketahui sebelumnya ya. Yang ini bisa dinyatakan kembali sebagai sin theta sama dengan setengah x ya. Sedangkan theta itu sama dengan sin min 1 sin min 1 x per 2. Sip. Sini itu berarti 2 theta kita masukin sin min 1 x per 2 ditambah 2 dikali sin theta. Sin theta-nya itu adalah setengah x dikali cos theta-nya itu sama dengan akar 4 min x kuadrat per 2. Kita sederhanakan, coret-coret. Sudah, itu aja. Berarti hasil akhirnya ini adalah 2 sin min 1 x per 2 ditambah x tambah 4 min x kuadrat per 2 plus c. Nah, ada beberapa batasan yang perlu diingat. Kalau fungsi sin theta itu mirip dengan batasan cos theta ya. Jika diingat, kalau theta-nya itu, atau yang di dalam sini ya, ini yang disebut theta, itu batasannya itu di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Ya, sekarang kita akan mulai dengan yang 7.5, integral dengan pecahan parsial. Ini harusnya 5 ya.
Yep. Nah, ini ciri cirinya itu biasanya suatu fungsi polinomial yang terdiri atas pecahan ya. Ada misalnya ya fx, fx adalah gx per hx ya, dimana hx itu ordernya lebih besar daripada gx ya. So kita langsung aja mulai dengan soal yang pertama ya, yang itu x kuadrat min 11x plus 15. Ada dua cara ya untuk mengerjakan untuk integral dengan pecahan parsial ini. Yang pertama itu dengan pangkatnya itu kita naikkan sampai pangkat itu tercapai. Maksudnya itu gimana? Maksudnya gini ya. Jadi yang persamaan itu pertama itu adalah A, kita misalkan x min 2, lalu B terus ini x min 2 kuadrat. Nah kalau misalnya dia sampai pangkat 4, kita lanjutkan ya, tambah C per x min 2 kubik tambah D per x min 2 pangkat 4 dan seterusnya lah ya, ngerti lah. Nah yang kedua itu, yang cara keduanya itu bisa pakai langsung dia AX plus B per X min 2 kuadrat plus B, ini bukan B ya, ini C per X plus 1, yang pertama harusnya juga ada. Nah yang cara kedua ini perlu di note bahwa kalau dia cara kedua ini kan dia langsung, jadi yang di atasnya ini ya harus pakai x-nya itu berturut-turut juga sampai dia itu ordernya satu di bawah order si penyebutnya ini atau yang di bawahnya. Jadi misalnya kalau ini adalah per x min 3 pangkat 3 gitu ya, kalau langsung dia itu adalah, kita misalkannya jadi ax kuadrat tambah bx plus c, karena dia adalah persamaan order 3 ya. Oke sip. Jadi sekarang yang kita coba itu adalah yang awal dulu, yang kita pisah semuanya. Nah terus kita gabungin kembali supaya kita dapat sama dengan persamaan yang awal ya. Jadi sama dengan A dikali x min 2 x plus 1 ditambah B dikali X plus 1 ditambah C dikali X min 2 kuadrat per ya yang bawah sama dengan A dikali X kuadrat, ini min 2X plus X berarti min X min 2 ditambah B X plus 1 tambah C X kuadrat min 4X plus 4, yang bawahnya masih sama. Oke, we've made it this far. Ada yang ketinggalan. Ini harusnya plus 4. Nah 4C. Nah terus kita perhatikan ya, yang nempel X kuadrat itu ada A plus C, harusnya adalah 1. Kita cocok-cocokan ya. Terus yang nempel pada X itu harusnya min 11, berarti min A plus B min 4C adalah min 11. Terus yang nempel jadi satuan itu adalah 15. Ya. Ini gimana? Yang atas langsung kurang yang bawah aja. Yang ini dikurangin ini, berarti ini kan jadi plus A, ini habis, ini jadi min 8C sama dengan min 26. Lalu pakai yang pertama kita kurangin lagi, berarti habis min 9C sama dengan min 27, C sama dengan min 3 min 3, A nya itu adalah 4, B nya itu adalah aneh. Ini bukan salah.
C-nya itu adalah 3, A-nya itu adalah min 2, dan B-nya itu adalah min 1. Nah, terus kita masukin lagi ke persamaan yang awal ya, yang ini. Jadinya sama dengan integral dari A-nya itu min 2 per X min 2 ditambah min 1 per X min 2 kuadrat ditambah C-nya itu 3 per X plus 1. Nah, dx ya. Nah, untuk yang dua ini kita bisa langsung pakai len ya. Tapi kalau yang ini kita harus hati-hati. Soalnya dia itu di bawahnya pangkat 2, bukan pangkat 1. Jadi lebih enak kalau kita pakai substitusi. Namun kita beresin dulu aja lah yang tadi bisa langsung pakai len. Nah, yang ini itu bisa langsung jadi min 2 len X min 2 ditambah integral min 1 per X min 2, itu beresin nanti. Dx. Yang ini kita langsung beresin 3 len X plus 1 ya. Nah, yang ini gimana? Kita gunakan U sama dengan X min 2, DU sama dengan DU per DX sama dengan 1, berarti DX sama dengan DU. Berarti kita langsung integral min 1 per U kuadrat dikali DU. Langsung dia kan U pangkat min 2, berarti 1 per min 1 jadi positif 1, jadi 1 kali U. Dah, berarti hasil akhirnya itu harusnya X min 2 ya. Berarti kita salin lagi dari awal, ditambah X min 2 ditambah 3 len X plus 1 plus C. Agak panjang ya. Nah, untuk cara yang ketiga kita pakai cara yang saya bilang sebelumnya ya. Salah. Ya, yang langsung ini plus C X plus 1 kita samain penyebutnya, terus kita grup sesuai dengan yang pangkatnya sama ya. Ini di sini ada A sama C X kuadrat. Kebalik, kok kurungnya di situ. Ditambah yang X biasa itu ada A, ada B, ada min 4C, ada yang satuannya itu ada B plus 4C saja. Ya, kita cocok-cocokin aja seperti yang tadi. Kita tahu A plus C itu sama dengan 1, A plus B min 4C itu adalah min 11, B plus 4C itu sama dengan 15. Kita tambahin aja yang baris 2 baris 3. 2B A tambah 2B sama dengan badut. Jangan gitu ya. Karena dia hilang. Kita kurangin, lebih bagusnya kita kurangin ya. Kita kurangin, berarti A minus 8C sama dengan minus 26. Terus ini A plus C sama dengan 1. Kita kurangin lagi ya. Berarti ini minus 9C sama dengan minus 27. Mirip ya. C sama dengan minus 3. A-nya sama dengan 4. Badut, aduh. C-nya 3. A-nya itu minus 2. Dan B-nya itu adalah 3 juga. Ya. Berarti kita masukin ke persamaan yang awal itu, berarti dia adalah integral A-nya min 2. B-nya itu 3 per X min 2 kuadrat ditambah C-nya itu adalah 3 per X plus 1 dx.
Nah, yang ini itu dia itu gampang karena apa ya? Karena dia bisa langsung pakai jadi ln U. Nah, namun yang ini tuh agak repot ya. Jadi kita akan beresin dulu yang ini. Yang ini tuh dia akan jadi, kalau kita integral langsung aja 3 ln x plus 1 ya. Kita simpan. Nah, yang ini nih. Yang ini gimana kita pisahnya? Nah, pertama itu kita, karena bawahnya dia itu x min 2 kuadrat, mending kita substitusikan u-nya sama dengan x min 2 ya. Berarti du sama dengan du per dx sama dengan 1, berarti du sama dengan dx. Nah, karena ini tuh susah untuk nggak ada dari substitusinya itu tidak ada yang dapat menyederhanakan yang atas ini. Kita harus ubah supaya kita bisa ngerasionalisasinya. Nah, gimana? Nah, kita bisa giniin nih. Integral dari min 2x plus 3 per x min 2 kuadrat dx itu sama dengan ya min 2x plus 4 per x min 2 kuadrat dikurang 1 per x min 2 kuadrat ya, integral dx. Nah, gini kan, kalau yang kiri ini kan sama dengan integral minus 2 dikali x min 2. Ini adalah u, ini bawah ini adalah x min 2 kuadrat dikurang 1 per x min 2 kuadrat dx. Langsung aja pakai u, yang atasnya itu min 2u. Oh, ini bisa kecoret ya, nggak harus pakai u ya. Ini kecoret, yang ini harus pakai u ya, harus hati-hati. Berarti kita lanjut, ini yang kiri itu langsung aja min 2 ln x min 2 dikurang itu 1 per u kuadrat du, berarti sama dengan min 2 ln x min 2 kurang dikali pangkat yang barunya turun jadi minus 1 dikali u pangkat minus 1, atau sama dengan min 2 ln x min 2 plus plus 1 per x min 2. Terus kita masukin lagi yang awalnya itu tambah 3 ln x plus 1 plus c. Selesai. Apakah mirip? 3 ln x plus 1 nya ada, ini beda. Kok beda? Beda ya. Pretty sure I did it right. Oh iya, ini ada yang salah. Upsi, ini harusnya 1 per u. Pantes beda. Ini harusnya jadi minus 1, jadi plus 1 per u. Ini harusnya 1 per x min 2. Oke. Hasilnya sama aja ya kalau kita pakai kedua cara ini. Wow. Ya. Sama. Sip. Nah, jadi setelah belajar semua ini ya, kan ada banyak nih. Jadi kalau kita ketemu suatu fungsi integral, ada beberapa cara yang strategi yang dapat kita lakukan ya. Yang pertama itu ya, of course, kalau bentuknya sudah standar, langsung aja pakai template yang sudah kita ketahui ya dari bentuk 14 ini ya. Nah, terus yang satu itu, selain itu, kita coba cari substitusi yang membuatnya jadi bentuk standar integral tersebut.
Yang kedua, kalau misalnya itu perkalian dari dua fungsi ya, jika turunan fungsi A dikali integral fungsi B adalah bentuk standar integral, maka langsung aja gunakan parsial. Atau jika situasi kedua, kalau misalnya kedua-duanya loop ya, kayak misalnya tadi e pangkat x dikali sin x ya, langsung aja turunkan sampai ketemu bentuk yang ngulang lagi, dimana kita bisa pindahkan ke kiri sehingga pakai yang cara cheating itu ya yang bisa ngubah dia jadi A plus A atau fungsi kiri tambah fungsi kiri, nanti yang kanan dibagi. Yang terakhir, jika bentuknya ini ya, yang akar A kuadrat min X kuadrat plus A kuadrat dan lain-lain, kita bisa gunakan segitiga untuk mencocokkannya menjadi bentuk trigonom dan lalu diintegralkan. Lalu jika pecahannya polinomial, coba dengan metode pecahan parsial supaya lebih gampang melakukan integralnya. Oke, that's it. Thank you very much. Have a nice day.